Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nurdin Zuhdi. Hari ini adalah teori ke-8 mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Kita akan membahas iman kepada nabi dan rasul. Ini adalah mata kuliah atau pelajaran yang sudah sering kita sampaikan ya, teman-teman mahasiswa juga sudah sering mendapatkan, namun tidak apa-apa. Kenapa? Karena menurut Imam Ghazali, mengulang-ulang ilmu itu bagian dari zikir. Capaian pembelajaran pada hari ini, mahasiswa mampu mempraktikkan iman kepada Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya membahas ruang lingkup keimanan saja, tapi bagaimana keimanan kepada Nabi dan Rasul ini mampu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini teman-teman. Baik, ini adalah beberapa poin penting yang akan kita uraikan, kita diskusikan insya Allah ya pada pertemuan hari ini. Kemudian pengertian iman kepada Nabi dan Rasul itu apa sih? Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang pengertian iman ya teman-teman ya. Iman itu apa? Tasdikun bil kolbi, yakin dalam hati, wa qaulun bil lisani, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Yakin, diucapkan dan dibuktikan, tiga unsur yang tidak bisa dipisahkan. Sebab itu iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah kita meyakini bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, dan kita harus membuktikan keimanan kita kepada Nabi dan Rasul dalam bentuk menjalankan ajarannya teman-teman. Baik, mengapa sih kita harus mengimani Nabi dan Rasul? Ada 6 alasan setidaknya. Yang pertama, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Kemudian di surat An-Nahl ayat 36 juga disebutkan, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid atau setan, berhala-berhala ya. Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Nah, kemudian alasan yang kedua, mengapa kita beriman kepada Nabi dan Rasul, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu kewajiban yang bersifat mutlak bagi setiap muslim. Sebab beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk dalam rukun iman teman-teman ya. Ini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, alasan yang ketiga, mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Orang yang tidak beriman kepada Rasul, kepada Nabi dan Rasul, berarti sama saja ia bukanlah orang yang Islam. Kenapa? Sebab ia telah mengkufuri, mengingkari salah satu rukun iman ya teman-teman ya. Ini dalam hadis Bukhari disebutkan, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Nah, kemudian alasan yang keempat, mengapa sih kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar selamat dunia akhirat. Ini Allah berfirman ayat surat Toha ayat 123-124, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan kita beriman, kita tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nabi juga bersabda, taraktu fikum amraini lan tazillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kepada keduanya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alasan yang kelima, mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu cara
untuk membuktikan bahwa kita itu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ali Imran 100, ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka teladanilah aku Nabi Muhammad. Barulah Allah akan mencintai kalian dengan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di Fathul Bari disebutkan, sesungguhnya cinta kepada Allah Ta'ala tidak akan sempurna kecuali dengan mentaatinya, dan tidak ada jalan untuk mentaatinya kecuali dengan meneladani Rasulnya. Mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Nah, ini alasan yang terakhir, yang keenam. Dengan beriman kepada Nabi dan Rasul menjadikan kita mendapatkan rahmat dari Allah, serta mendapatkan figur yang dapat dijadikan suri tauladan. Nah, ini disebutkan ya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu, telah pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, apa hikmahnya beriman kepada Nabi dan Rasul? Yang pertama, mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah tidak mau hambanya tersesat, ya, tidak mau hambanya nanti celaka. Sebab itu diutuslah Nabi dan Rasul. Hikmah itulah kita, hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul yang pertama. Yang kedua, menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mengutus Nabi dan Rasul. Coba kalau Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul, kita bisa tidak mengenal Allah, dan hidup kita tidak bisa dibayangkan ya. Kemudian melahirkan rasa cinta dan serta takzim kita kepada Nabi dan Rasul. Yang keempat, mendatangkan sifat-sifat mulia para Nabi dan Rasul ke dalam diri kita, seperti sifat adil, jujur, sabar, teguh, dan penuh semangat dalam berdakwah, menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, dalam menuntut ilmu, dalam bekerja, dalam menggapai cita-cita ya. Teman-teman, nah, sifat-sifat yang mulia pada diri Nabi ini bisa kita implementasikan dalam diri kita, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjadikan kita agar menghindari sifat-sifat tercela ya, sifat-sifat tercela umat terdahulu agar tidak mengalami kehancuran dan mendapatkan azab dari Allah, seperti sifat ingkar, sombong, menyekutukan Allah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, menghadirkan peningkatan iman dan takwa kepada Allah agar diri kita serta negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Dengan kita beriman kepada Allah, dengan beriman kepada Nabi dan Rasul, berarti bukti kita beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, insya Allah Allah akan menurunkan berkah dan rahmatnya kepada kita, termasuk negeri kita. Kemudian menjadikan keimanan kita semakin sempurna, teman-teman, dengan kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedelapan, memiliki motivasi hidup dan suri tauladan guna berperilaku, bersifat, berpikir, beserta bertindak yang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Apalagi kita hari ini hidup di era globalisasi yang budaya dari barat tidak terbendung. Kalau kita tidak punya suri teladan, kita bisa liar, kita bisa tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Sebab itu kita harus meneladani orang-orang yang saleh, seperti kita meneladani Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul ada berapa sih Pak? Mungkin ada yang bertanya ya teman-teman. Ini dari hadis dari Abu Dzar, ia bertanya, wahai Rasulullah, berapa tepatnya jumlah para nabi? Nabi menjawab 124.000. Dan berapa jumlah Rasul? Nabi menjawab 315 orang. Banyak ya teman-teman ternyata. Nah, ini rinciannya. Nah, ini ada 124.313 Rasul. Ada yang mengatakan 315. Namun yang wajib kita imani ada 25 Nabi dan Rasul, dan 5 Rasul itu ulul azmi. Siapa 5 ini? Tentu teman-teman sudah tahu ya. Jika lupa, dibuka lagi bukunya, dihafal lagi, diingat lagi. Baik teman-teman. Nah, sifat Rasul yang melekat ya pada diri dan Nabi dan Rasul itu apa saja sih? Sidik, yaitu benar. Apa yang disabdakan oleh Rasul dan Nabi itu pasti benar, kata-katanya tidak mungkin bohong. Dan sifat ini bisa kita teladani teman-teman. Bisa kita teladani, kita bisa menjadi orang yang sidik, yaitu benar. Kemudian amanah, dapat dipercaya Nabi dan Rasul itu melaksanakan hukum-hukum Allah dengan benar dan tepat. Jadi nggak mungkin beliau itu bohong ya. Karena apa ya? Sifat Nabi itu harus dapat dipercaya, dan ini bisa kita teladani. Kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya atau amanah. Ketika Anda menjadi mahasiswa, maka jadilah mahasiswa yang amanah.
Ketika Anda menjadi pemimpin besok misalnya sudah bekerja di suatu lembaga, maka jadilah orang yang amanah. Tablik menyampaikan, kita juga harus menyampaikan apa yang diwahyukan Allah ya, bukan hanya Rasul, kita juga balighul ani walau ayah, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat, baik pada diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, terlebih orang lain. Kemudian fatonah, pandai dan bijaksana. Ini sifat-sifat dan yang melekat pada diri Rasul dan Nabi. Baik, tugas para rasul ya tadi sudah disinggung ya di atas, mengajarkan tauhid, tidak menyekutukan Allah ya, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ibadahnya itu tidak ngawur, tidak sesuai dengan aturan keinginan kita, tapi ada ketentuannya yang diatur dalam agama. Kemudian menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya, apa perintah, apa larangan, mana rambu-rambu yang harus kita tegakkan. Nah, kemudian memberikan contoh pada umatnya bahwa hidup tuh harusnya seperti ini, jangan seperti itu dan lain sebagainya. Menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib, termasuk tentang hari kiamat, termasuk tentang surga, termasuk tentang neraka dan lain sebagainya. Memberikan kabar gembira, reward bagi orang yang beriman, yaitu berupa apa? Berupa pahala yang besar, jannah ya, surga. Memperbaiki jiwa manusia dalam menyuci dan menyucikannya. Iya, karena kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, ya kita ada dalam kesesatan. Maka dengan kita beriman kepada Rasul, dengan kepada iman kepada Allah, berarti insya Allah jiwa kita menjadi suci dan bersih. Meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Ya, sebelum Rasul pada datang itu orang-orang ya pada menyembah selain Allah, tentu itu menyimpang, menyembah berhala, menyembah misalnya Tuhan-Tuhan selain Allah ya, syirik ya teman-teman. Nah, itu tentu tidak boleh. Nah, kemudian Rasul meluruskan itu semua. Nah, ini contoh perilaku kepada Nabi dan Rasul yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan contoh ini ada pada diri kita ya teman-teman. Yang pertama apa? Senantiasa menjunjung tinggi risalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mendapatkan tekanan, tantangan serta hambatan ya. Susah ini. Musim pandemi ini susah, mau ke masjid susah, mau sholat takut segala macam. Tapi jangan sampai gara-gara pandemi atau gara-gara suatu masalah kita tidak menjunjung risalah atau ajaran Allah ini teman-teman. Kemudian beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya ya. Kalau hari ini Anda masih percaya dengan kekuatan yang datangnya selain dari Allah, misalnya percaya dengan jimat, percaya dengan peramal, dengan dukun, nah berarti kita bisa jadi kita belum beriman sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih menyekutukannya. Naudzubillah, semoga tidak ya teman-teman. Yang ketiga, giat serta rajin berusaha guna mendapatkan rezeki yang halal sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. Jangan korupsi, jangan menipu, jangan mengambil hak orang lain ya. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya agar terpelihara iman serta takwa kita kepada Allah. Kemudian yang kelima, memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Dengan kita beriman kepada Rasulullah, kepada Allah, maka insya Allah rohani kita sehat, jasmani kita pun akan sehat. Kalau kita melanggar perintah-perintah Allah, kita melakukan maksiat, maka kita akan gelisah. Jika hati kita gelisah, maka jasmani kita bisa terganggu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi sehat jasmani dan juga rohani. Kemudian yang keenam, menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, seperti Anda saat ini yang sedang kuliah di Unisa atau di kampus mana ya, ini bukti bahwa kita mencintai Rasulullah dengan menuntut ilmu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu kewajiban untuk laki-laki dan perempuan. Bersikap tablik, fatona, sidik dan amanah. Sifat-sifat yang melekat pada diri Nabi dan Rasul itu bisa kita teladani. Kemudian menghormati orang yang berbeda keyakinan, tradisi serta kebiasaan. Nabi tidak mencela, tidak menghakimi atau tidak menyalah-nyalahkan orang lain yang tidak sama keimanan keyakinannya kepada kita ya teman-teman, kepada Nabi. Nabi menghormati, kita pun juga harus menghormati, jangan menghakimi ya. Kita memang harus yakin bahwa agama kita yang paling benar, namun tidak berarti kita kemudian menyalahkan orang lain yang tidak sama dengan kita. Saling membantu orang yang berbeda yang berada dalam kesulitan serta kesusahan. Ini implementasi dari Al-Maun ya. Besok akan kita uraikan lebih jelas ya, bahwa dalam beragama itu bukan hanya soleh individual yang dituntut, tapi juga harus soleh sosial. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ini adalah evaluasi materi kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti bisa dikumpulkan di lensa Unisa dan
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.